gue ngeliat saham itu adalah sebuah bisnis. Jadi itu kepercayaan yang gue punya sampai tahun 2020. Waktu itu gue awal mulai bikin konten di YouTube, gue mulai bikin konten juga di TikTok mengenai saham. Kalau kalian tahu, gue waktu itu masih pakai baju kutang ya, ngajarin tentang price to earning ratio, ya price to book ratio. Seiring portfolio gue mulai besar dan gue mulai punya ibaratnya followers, di situ gue banyak mulai ketemu beberapa orang yang di dalam pasar modal. Karena waktu itu gue ngelihat pasar modal tuh dari luar, mungkin kayak kalian. Jadi gue nggak pernah berinteraksi langsung dengan analis dari sekuritas, gue nggak pernah berinteraksi langsung sama bos-bosnya bahkan yang punya sekuritas, sama direktur-direktur aset manajemen. Gue waktu itu nggak pernah ketemu. Tapi begitu gue ketemu ibaratnya naga-naga di pasar modal ini, jadi banyak persepsi gue justru yang berubah tentang pasar modal Indonesia. Contohnya sederhana, misalnya tentang analisa teknikal yang dulu gue percaya banget, kayak misalnya, gue akan selalu cari tuh kira-kira support resistance di mana, gue bisa buy on breakout di mana. Tapi gue lihatnya sekarang, teknikal tuh malah digunakan oleh yang disebut bandar ini untuk mengelabui retail. Maksudnya apa? Mereka jadi tahu retail tuh gambar garis di mana dan mereka kerjanya di mana. Justru mereka pakai tapi untuk ngelihat retail tuh pasangnya di mana dan cara mikir retail tuh seperti apa. Itu contoh hal-hal yang gue pelajarin. Nah, gue percaya waktu itu bahwa on a long period of time ya, saham itu akan selalu balik ke intrinsic value-nya. Sebenarnya gue masih percaya sampai sekarang. Tapi di beberapa saham doang dan di market yang efficient. Maksudnya apa? Jadi kita tahu teori Eugene Fama, yaitu efficient market hypothesis. Bahwa di hipotesa ini disebutkan ya, bahwa pelaku pasar itu adalah orang-orang yang rasional dan harga pasar itu merefleksikan dengan semua berita yang ada di saat ini. Jadi ibaratnya nggak mungkin untuk kita bisa ketemu saham yang diskon. Tapi kita tahu di prakteknya, hipotesa ini apalagi di Indonesia. Mungkin kalau kalian tanya sama semua fund manager di Indonesia dan semua orang yang